Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika. Ya, oke, Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian bab 1 tentang pola bilangan ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, bab 2, yaitu koordinat kartesius gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Oke, KI dan KD seperti biasa dapat dibaca ya, nanti di-pause sendiri. Lalu untuk tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menjelaskan konsep koordinat kartesius itu apa, lalu kalian dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan kalian bisa menentukan kuadran ya dari koordinat kartesius seperti itu. Oke, kita mulai dari yang poin pertama, yaitu kita mengenal apa dulu sih sistem koordinat gitu ya. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik seperti itu. Supaya lebih terbayang, kita next ya. Oke, nah di sini ada istilah-istilah bidang kartesius seperti itu ya. Nah, bisa diperhatikan. Coba kalau untuk sumbu X ya, sumbu X ini adalah yang horizontal, artinya yang apa? Yang datar ya. Nah, bisa dilihat nih di bidang kartesius yang warna merah ya, sumbu X-nya seperti itu. Jadi yang datar gitu. Nah, untuk nilai sumbu X ke kanan nilainya positif. Artinya kalau saya lanjutkan berarti nanti di sini ada positif 11, positif 12, dan seterusnya gitu ya. Oke, nah sebaliknya kalau ke kiri sumbu X-nya bernilai negatif. Artinya kalau saya perpanjang di sini ada negatif 11, negatif 12, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk sumbu Y ini adalah yang vertikal, artinya yang tegak gitu ya. Yang berdiri nih berarti yang warna hijau ya. Nah, kalau untuk sumbu Y ke atas nilainya positif. Artinya kalau saya perpanjang ya, berarti nanti di sini ada 11 gitu ya. Terus ada 12 dan seterusnya. Lalu sebaliknya kalau ke bawah artinya negatif. Jadi kalau saya perpanjang ke bawah, di sini ada negatif 11 dan ada negatif 12 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, sip. Intinya kalian harus bisa membedakan ya sumbu X itu yang datar, yang warna merah, sumbu Y yang tegak atau yang vertikal yang berwarna hijau. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita dapat menentukan posisi titik gitu. Posisi titik apa, Bu? Posisi titik itu pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. Nah, di sini pakainya koordinat X, Y. Nggak boleh ketukar, nggak boleh Y, X. Nggak ya, harus X, Y. Jadi X-nya dulu, baru Y-nya. Lalu, nama lain X apa? X ini adalah koordinat titik X, artinya ya nama lainnya itu apsis. Sedangkan kalau Y yaitu koordinat titik Y, nama lainnya ordinat. Sedangkan kalau mereka berdua digabungkan menjadi X, Y, tadi apa namanya? Namanya titik koordinat, seperti itu ya. Jadi kalau titik itu sepasang X, Y, nggak boleh ditukar gitu ya. Oke, yuk kita perhatikan contohnya. Tentukan koordinat titik A ya. Kita cari titik A. Titik A ada di kanan sini nih ya, nih titiknya. Titik A, X, Y. Berarti kita tarik dulu nih ya titik-titik ke bawah sini. Oh, berarti X-nya adalah di 7, seperti itu. Lalu kita cari dulu Y-nya, titik-titik-titik, ternyata Y-nya di 5. Artinya koordinatnya apa? X, Y berarti 7,5 seperti itu. Kalau misalkan 5,7 boleh nggak, Bu? Salah, karena kan koordinat itu X, Y gitu ya. Jadi kurang tepat kalau 5,7 seperti itu. Jadi yang benar adalah 7,5 karena titiknya X, Y seperti itu. Artinya apa? 7 ini adalah apa? Absisnya gitu ya. Sedangkan Y yang 5 ini adalah
koordinatnya gitu. Jadi kalau ditanya absis dari titik A berapa? Absisnya 7. Koordinat dari titik A berapa? 5. Kalau ditanya titik koordinat berarti 7,5 gitu ya. Bisa ya. Oke, lanjut yang titik B. Titik B adanya di sini nih titiknya. Ya, kita titik-titikin dulu nih ya. Oke, kita cek dulu X-nya. X-nya di sini ya, di posisinya di kiri. Berarti dia negatif 6. Y-nya di bawah ya, negatif 2. Jadi titik koordinatnya berapa? X, Y berarti min 6, min 2. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Berarti absis titik B siapa? Absisnya adalah min 6 ya, atau negatif 6. Ini absisnya. Sedangkan untuk ordinatnya adalah berapa ordinat? Ordinatnya negatif 2. Seperti itu. Atau titik koordinat berarti negatif 6, negatif 2 gitu ya. Itu untuk posisi titik pada bidang kartesius. Bisa dipahami ya? Oke, yuk coba kita latihan. Nah, latihannya di sini pakai posisi ini ya, tempat ya, gitu. Ya, kita tentukan dari yang pertama dari perumahan. Perumahan yuk kita cari. Karena tadi apa? Kita catat dulu koordinat. Kita menentukan titik-titik koordinatnya. Ingat ya, titik koordinat itu X, Y. Jadi nggak boleh ketukar. Koordinat perumahan. Berarti kita cari dulu ke bawah ya, titik-titiknya. Oke, kita cari tarik garis lurusnya. Berarti X-nya 6 ya, Y-nya 5. Berarti titik koordinat perumahan adalah 6,5. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk apa dulu nih? Pos 1. Pos 1 kita tarik garis lurus ya ke bawah. Berarti ketemu 2 ya. 2 sama 5 juga ya. Berarti 2,5 untuk titik pos 1. Lalu untuk pos 2. Pos 2 kita cari juga ya. Titik-titik-titik ke bawah. Berarti X-nya min 4, Y-nya 4. Jangan ketukar. X, Y. Berarti min 4,4 gitu ya. Lanjut, hutan. Hutan kita tarik titik-titik garis lurus ke bawah ke kanan. Berarti ketemunya di negatif 6 sama 5 ya. Jangan tertukar. X, Y. Berarti negatif 8,5. Seperti itu. Apalagi yang belum? Pemakaman. Kita cari X-nya, kita cari Y-nya gitu ya. Pemakaman berarti ketemunya Y, X-nya min 5, Y-nya berapa? Min 2 ya. Oke, siapa lagi yang belum? Pos 3 ya. Pos 3, oke, kita cari pos 3 ya. Berarti X, Y, jangan tertukar. X-nya 3, Y-nya negatif 3 ya. Jadi jangan sampai tukar seperti itu. Apalagi yang belum? Oh, tenda ya. Tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Nah, di sini pertanyaannya, Bu, kalau tenda ini gimana cara menentukannya gitu ya? Karena si tenda ini nempel di sumbu ya. Oke. Kita tentukan dari yang tenda 1 dulu. Oke, tenda 1 nih yang udah saya kuningin ya. Di sini dia nempelnya itu di mana, Nak? Nempelnya itu di sumbu X atau sumbu Y? Nempelnya di sumbu X. Artinya 2 ini punyanya X gitu. Berarti tenda 1 apa? X, Y. X-nya berarti 2 ya, kan nempelnya di X. Ya, Y-nya berapa, Bu? Y-nya nggak ada ya. Berarti Y-nya 0 gitu. Lagi yuk kita tentuin yang tenda 2. Tenda 2 nih yang udah saya kuningin. Dia nempelnya di mana? Nempelnya di Y gitu ya. Artinya 2 ini punyanya Y. Berarti kita tentukan X, Y, titik-titik, Y. Berarti Y-nya 2 ya. Gitu. X-nya berapa? Gak ada gitu ya. Berarti X-nya 0 gitu ya. Oke, lanjut. Berarti yang tenda 3. Tenda 3 adanya di sini nih yang udah saya kuningin. Berarti min 2 ya. Nempelnya di X. Artinya negatif 2 ini punyanya X. Berarti X, Y min 2, berapa? Y-nya nggak ada. Berarti Y-nya
0. Terakhir, yang tenda 4. Ya, di sini nih. Oke, yang warna kuning artinya min 2-nya itu siapa? Punyanya Y gitu ya. Artinya X-nya berapa? X-nya nggak ada, Bu. Ya udah berarti 0, negatif 2. Seperti itu ya. Jadi bisa diperhatikan kalau di sininya nempel di sumbunya, ketika dia nempel di X, artinya ini nilainya X, lalu Y-nya 0. Lalu sebaliknya, kalau dia nempelnya di Y-nya, berarti 2 ini punyanya Y, X-nya 0. Seperti itu, tinggal sebaliknya. Itu untuk yang nempel di sumbu. Kalau yang nggak nempel nih, seperti perumahan, ya seperti pemakaman, ya udah gampang ya. Tinggal cek X dan Y-nya masing-masing. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke? Sip. Kalau kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kalau sudah menentukan titik, sekarang kita menentukan jaraknya. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Oke, untuk jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dibagi menjadi 2 ya. Oke, yang pertama untuk sumbu X. Sumbu X ini kita gampangnya ambil nilai Y-nya. Gitu. Maksudnya apa? Oke, kita bahas untuk jarak titik A ke sumbu X. Sumbu X berarti titik A ya. Kita cari dulu nih koordinat titik A-nya. Yuk kita cari, kita ke bawahin, kita kesampingin ya. Berarti ketemu X-nya 7, Y-nya 5. Ya, berarti koordinat A-nya berapa? 7,5. Nggak boleh ketukar ya. Ingat, selalu X, Y ya, nggak boleh Y, X, ini harus diingat gitu. Berarti kalau untuk menentukan jarak titik sumbu X, ambil nilai Y-nya. Berarti jarak sumbu X-nya siapa? Y-nya aja ambil, berarti 5 gitu. Sebaliknya, kalau ditanyanya jarak sumbu Y, berarti yang diambil X-nya. Berarti siapa? Tuh 7-nya. Seperti itu ya. Jadi tinggal dibalik. Coba lanjut lagi. Yuk latihan yang B biar lebih jelas. Kita cari dulu koordinatnya ya. Koordinatnya X, Y. Jangan tertukar. Jadinya negatif 6, negatif 2 ya. Berarti jarak titik B terhadap sumbu X siapa? Ambil aja nilai Y-nya. Berarti siapa? Negatif 2. Oke, catatan di sini. Karena jarak tidak mungkin negatif. Jadi kalau jarak itu selalu positif. Oke, coba bayangkan jarak dari rumah kalian ke sekolah. Apakah mungkin jaraknya negatif? Negatif 5 kilometer? Nggak mungkin ya, kalau jarak itu pasti nilainya positif. Jadi karena di sini negatif 2, kita tulisnya tetap positifnya gitu, karena jarak nggak mungkin negatif gitu ya. Oke, lanjut. Jarak titik B terhadap sumbu Y. Karena sumbu Y berarti ambil X-nya gitu. X-nya siapa? Negatif 6. Karena jarak, ingat nggak ada negatif, berarti positif 6 seperti itu ya. Oke, saya tambahin ya. Jadi 2 satuan jaraknya, ini 6 satuan gitu. Ini 5 satuan ya. Dan ini 7 satuan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya untuk jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Ini cara langsungnya, tinggal dicari gitu. Tapi kalau mau pakai cara gambar gimana? Boleh, atau cara menghitung pakai gambar. Kita lanjut ke contohnya ya. Jadi ini ada 2 cara untuk menentukan jarak dari titik ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk cara yang kedua dengan cara menghitung gitu ya. Kita menghitung dari titik gambarnya. Oke, kita tentukan dulu dari titik yang pertama, yaitu titik A ya. Kita ambil contoh yang titik A. Titik A, kita cek ya. Jarak ke sumbu Y berarti lompat 1, lompat 2 ya. Berarti jarak A ke sumbu Y adalah berapa? 2 satuan gitu ya. Gitu. Lanjut dari titik A ke titik ke sumbu Y.
sumbu X ya. Maaf, ke sumbu X-nya ya. Oke, berarti ke bawah ya. Kita hitung ada lompat 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan seperti itu ya. Artinya kita cek titik koordinat A 2,4 ya, betul ya, 2,4. Nah, betul ya, kalau untuk jarak ke sumbu X yang diambil Y-nya, betul ya, 4 satuan, sedangkan kalau jarak sumbu Y yang diambil X-nya, kebalikannya, berarti 2 satuan. Nah, terbukti ya, bahwa di slide sebelumnya, betul kalau sumbu X kita tinggal ambil Y-nya gitu ya. Sedangkan kalau untuk sumbu Y kita tinggal ambil nilai X-nya gitu. Tinggal dibalik aja seperti itu. Oke, biar lebih paham. Kita cek untuk yang B gitu ya. Oke, di sini saya bersihkan dulu supaya terlihat ya. Oke, untuk yang B coba diperhatikan. Yang B itu jarak ke sumbu Y-nya berapa? Kita hitung aja langsung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan gitu. Berarti untuk jarak ke sumbu X ke bawah ya. Adanya cuma 1 ya. Berarti 1 satuan. Nah, kita cek koordinat B itu 4,1. Betul ya? Tinggal jarak X ambil Y-nya. Jarak Y ambil X-nya. Betul ya, sesuai ya. Oke, dan seterusnya ya. Nanti bisa dicoba 1/1 seperti itu ya. Oke, coba perhatikan sekarang yang D ya. Titik D. Nih, perhatikan. Jarak ke sumbu Y-nya berapa? Nah, titik D ini ternyata nempel ya. Nempel di sumbu Y. Berarti koordinatnya gimana? Berarti kita punya koordinatnya karena nempel di Y, berarti ini nilai Y-nya ya, 3-nya. Berarti X-nya 0. Berarti jarak sumbu X-nya dan sumbu Y-nya seperti apa? Berarti jarak sumbu Y-nya 0 karena ambil nilai X-nya aja gitu ya. Jadi nggak ada jaraknya nih, dia nempel ya di sumbu Y. Makanya dia nggak punya jarak, kita nggak bisa hitung. Sedangkan kalau ke X-nya bisa dihitung ya, ke bawah 3 gitu ya. Jadi jaraknya 3 satuan seperti itu. Betul ya? Jadi untuk menentukan jarak ke sumbu X, sumbu Y, tadi ada 2 cara ya. Yang pertama langsung aja kalian tentukan titik koordinat, terus ditukar. Kalau jarak sumbu ke X berarti cari Y-nya. Kalau jarak ke sumbu Y berarti nilai X-nya. Seperti itu, tinggal dibalik. Atau cara kedua dengan menggambar seperti ini gitu ya. Tapi saya lebih prefer pakai cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kalau tidak ada gambar, kalian harus menggambar. Tapi kalau ditentukan gambarnya gampang, tinggal hitung aja bisa ya. Seperti itu. Jadi cara pertama mempermudah kalian ketika tidak ada gambar catatannya. Tapi kalau ada gambar, boleh pakai cara menghitung yang tadi. Seperti itu ya. Jadi hitung nih, hitung lompatannya berapa. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nanti coba nih, dicoba untuk titik E, F, G, H ya. Dicek jawabannya ya, betul atau tidak. Gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang nih, saya katakan karena jarak ya, jarak itu kan tidak ada yang negatif. Nah, di sini kan H, titik H ini sumbu jarak terhadap sumbu siapa? Sumbu X-nya ya. Jarak terhadap sumbu X-nya negatif 2, tapi tetap ditulisnya 2 saja. Karena kan kalau jarak tidak ada negatif, jadi jaraknya tetap 2 satuan, bukan negatif 2. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke materi yang terakhir ya, kuadran pada sistem koordinat. Apa itu kuadran? Nah, di sini karena dibagi menjadi 4 bagian, makanya dikatakan kuadran seperti itu ya. Oke, kuadran 1 kita mulai dari pojok kanan atas gitu. Lalu kuadran berikutnya adalah berlawanan jarum jam gitu. Jadi ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 seperti itu ya. Jadi dia berlawanan jarum jam muternya seperti itu. Oke, sekarang kita simpulkan. Untuk kuadran 1, seperti apa nilai X-nya? Coba kita perhatikan. Untuk kuadran 1, nilai X-nya adalah positif ya.
berarti sumbu X-nya positif. Lalu gimana sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya yang ini ya, berarti juga positif seperti itu. Jadi sama-sama positif. Lalu yang kedua seperti apa? Yang kuadran 2 berarti di sini ya, kuadran 2 berarti X-nya negatif. Oke, X-nya negatif. Tapi Y-nya gimana? Y-nya tetap yang ke atas ya. Berarti yang ke atasnya positif Y-nya. Seperti itu. Lagi, untuk sumbu X di kuadran 3. Kuadran 3 yang ini ya, berarti sumbu X-nya negatif. Gitu. Lalu untuk sumbu Y-nya gimana? Y-nya yang ke bawah ya. Oke, aduh saya miring-miring ya. Kita hapus dulu biar rapi. Oke, ini miring ya. Oke, yang penting kita tahu yaitu ke bawah gitu ya. Karena ke bawah jadi Y-nya negatif gitu ya. Oke, yang terakhir kuadran 4. Gimana nilai X-nya? Nilai X-nya positif. Lalu untuk nilai Y-nya ke bawah ya. Karena ke bawah jadinya negatif seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif gitu ya. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Lalu kuadran 3 negatif dua-duanya ya. Jadi negatif dua-duanya. Lalu untuk kuadran 4, X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan nih untuk kuadran-kuadran seperti itu. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita suruh menentukan nih titik pada kuadran gitu. Tadi kita tahu ya, titik kuadran 1 kita mulai dari pojok kanan atas, lalu berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini kuadran 2, ya. Di sini saya punya kuadran 3 dan terakhir saya punya kuadran 4. Ya udah tinggal tentukan ya, di kuadran 1 terhadap ada titik apa aja. Yuk kita cek. Berarti ada titik C dan ada titik B gitu ya. Betul. Oke, untuk kuadran 2 berarti ada titik A, H, dan G gitu ya. Berarti ada A, H, dan G. Gitu, gampang ya. Kuadran 3 berarti cuma ada F. Gitu. Kuadran 4 berarti ada E dan D. Seperti itu ya. Gitu deh. Atau kalau kita mau buktikan dengan yang tadi, boleh kita cek salah satu aja ya. Untuk titik C. Titik C berapa nak koordinatnya? Kita cari yuk titik C. Berarti X-nya 5, Y-nya 2 gitu ya. Berarti 5,2. Nah, karena 5,2 artinya X-nya positif, Y-nya positif. Betul ya? Di kuadran 1 itu tadi X-nya positif, Y-nya positif. Betul ya. Oke, kuadran 2 kita cek titik A-nya aja nih. Titik A kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke kanan, berarti adanya di min 3 sama 6 ya. Berarti koordinatnya X, Y. Sekali lagi, min 3,6 ya. Berarti betul ya, tadi kuadran 2 itu X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Betul. Lanjut kuadran 3. Kuadran 3 hanya ada satu ya, jadi kita pakai F. Oke, kita cari F. Nilai X-nya negatif 4, nilai Y-nya negatif 5. Jangan tertukar, jadinya negatif 4, negatif 5. Nah, betul ya, tadi kuadran 3 nilainya sama-sama negatif keduanya. Gitu. Yang terakhir kita cek titik D-nya boleh ya. Saya ambil titik D-nya. Jadi ada 5 dan min 3. Jadi titiknya X, Y koordinatnya. Jadi 5, min 3. Betul ya? Berarti X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Seperti itu. Jadi kalau menentukan titik-titik, kalian tinggal lihat aja kuadran 1, 2, 3-nya seperti apa. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, yuk biar lebih jelas kita bahas lagi contoh soalnya. Sekarang menentukan posisi ini ya, tempat. Kalau ini kan hanya titik, ini tempat. Gitu, sama aja. Yuk, kuadran 1 ada siapa aja? Ingat, kuadran 1 tadi mulainya dari mana? Pojok kanan atas, Bu. Oke, berarti di sini saya tulis catatannya nih. Ya, kuadran 1, kuadran 2-nya
Apa tadi? Berlawanan jarum jam. Berarti ini 2, ini 3, dan yang ini 4 gitu ya. Kuadran 1 berarti ada siapa aja? Ada perumahan ya, perumahan. Terus ada siapa lagi? Ada pos 1 ya. Ada pos 1. Terus ada siapa lagi? Nah, di sini ada tenda 2 ya. Oke, Bu. Kok itu tenda 2 kan adanya di garis, Bu. Bisa aja dong kuadran 2. Nah, sekarang kita cek. Tenda 2 ini koordinatnya berapa, Nak? Gitu. Tadi kan kalau kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif gitu ya. Tenda 2, lihat titiknya di 2-nya itu di Y. Artinya 2 ini punyanya Y. 0, berarti X-nya berapa? X-nya nggak ada ya, jadi 0. Nah, ingat lagi, Nak, 0 ini termasuk bilangan positif ya. Dia ini netral, jadi dia positif. Jadi di sini positif, positif. Berarti sama-sama positif. Makanya tenda 1 itu ikutnya di kuadran 1, bukan di kuadran 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut kuadran 2. Kuadran 2 berarti ada siapa? Ada hutan dan ada pos 2 ya. Ada hutan dan pos 2. Kita tulis dulu ya. Ada hutan dan ada pos 2. Lalu tenda 3 adanya di mana nih? Kita bingung ya, di 2 atau di 3? Kita cek aja koordinatnya. Di sini koordinatnya nempelnya di X, berarti min 2 ini punyanya X. Lalu Y-nya berapa? Nggak ada, berarti 0. Nah, kuadran 2 itu kan X-nya negatif, Y-nya positif ya. Berarti betul ya, X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Ingat lagi kalau 0 ini termasuk positif. Berarti tenda 3 ini ikutnya di mana? Di kuadran 2, bukan di kuadran 3 gitu. Lanjut kuadran 3 berarti adanya pemakaman ya. Pemakaman. Nah, kita bingung lagi nih. Tenda 4 ikutnya ke kiri yang kuadran 3 apa ke kanan yang kuadran 4? Kita cek ya. Kita cek berarti di sini tenda 4 ini koordinatnya berapa? Karena min 2 nempel di Y, berarti X-nya yang 0. 0, min 2. Berarti kuadran 3 kan tadi X-nya positif, Y-nya ya yang negatif. Berarti betul ya, tenda 4 ini ikutnya di kuadran 3 ya, karena di sini positif, negatif. Terakhir yuk, kuadran 4 udah jelas ya, ada pos 3 gitu ya. Siapa yang belum? Oh, ini ya, tenda 1 ketinggalan nih, tenda 1. Yuk kita tentukan dulu koordinatnya. Nempelnya di X, berarti X-nya punya 2. Y-nya nggak ada, 0. Karena 0 positif, berarti positif sama positif. Oh, berarti tenda 1 ikutnya ke kuadran 1 ya. Seperti itu. Jadi kuadran 4 ini kan tadi nilainya negatif-negatif ya. Cuma ada di pos 3. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, sip. Oke, materi sampai sini cukup sampai sini aja untuk materi bab 2 koordinat kartesius pertemuan pertama. Lalu untuk tugasnya kalian bisa buka di LKS ya halaman 14 dan 15 bagian tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu ada 5 soal ya dikerjakan semua dan tugas kelompok ada 2 soal dikerjakan semua ya. Untuk tugas kelompok tetap dikerjakannya individu ya gitu. Oke, jadi totalnya ada 7 soal yang harus dikerjakan ya. Seperti biasa kalian kerjakan di buku tulis atau kalau kalian muat di LKS boleh langsung di LKS-nya gitu. Nanti tinggal fotokan, kirim ke Google Classroom ya. Deadline-nya ditunggu sampai jam 5 karena ini gampang ya materinya masih mudah jadi cukup sampai sore aja nih gitu ya sampai jam 5 gitu. Oke, sip. Berarti untuk pertemuan pertama cukup sampai sini. Silahkan dipelajari lagi ketika masih ada yang ingin ditanyakan. Boleh ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp atau personal chat saya juga boleh. Oke ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya.